Halo, teman-teman pemancing sejati di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempat kita berbagi ilmu dan semangat mancing. Saya, sobat mancing kalian, siap membongkar tuntas rahasia cuaca dan pergerakan ikan untuk hari istimewa, 26 Januari 2026. Hari ini, kita akan menyelami prediksi yang mungkin sedikit menantang, tapi jangan khawatir. Dengan strategi yang tepat, kita bisa mengubah tantangan menjadi peluang emas. Kalian akan kaget betapa kondisi ekstrem justru bisa jadi keberuntungan kita, kalau tahu triknya. Jadi, simak sampai habis ya. Hari ini spesial, karena Indonesia akan dihadapkan pada cuaca ekstrem, yang pastinya akan sangat memengaruhi aktivitas ikan. Tapi justru disinilah letak intrik dan peluang kita untuk membedakan diri dari pemancing biasa. Sekarang, mari kita bahas target utama kita. Untuk hari yang menantang ini, saya sudah siapkan 3 jenis ikan yang paling realistis untuk kita sasar. Pertama, si predator air tawar, ikan gabus. Kedua, favorit keluarga, ikan nila. Dan ketiga, untuk kalian yang suka tantangan air asin, ikan kerapu. Untuk ikan gabus, teman-teman, di tengah musim hujan seperti sekarang, gabus ini justru bisa sangat agresif. Cari mereka di spot-spot dangkal yang baru saja tergenang air, dekat semak-semak atau rerumputan yang terendam. Air yang meluap membawa banyak serangga dan hewan kecil ke habitat baru, dan ini jadi pesta buat gabus. Gunakan umpan kodok tiruan, soft froggy, atau minnow ukuran kecil. Lempar tepat di antara vegetasi, dan siap-siap sambaran ganasnya. Ingat, cuaca ekstrem bisa membuat gabus menyebar ke area baru, jadi jangan terpaku pada spot lama. Selanjutnya, untuk ikan nila. Meskipun cuaca kurang bersahabat, nila selalu punya cara untuk bertahan. Mereka akan cenderung mencari area yang lebih tenang dan dalam, mungkin di bawah struktur seperti jembatan, dermaga, atau area yang terlindungi dari arus dan angin kencang. Umpan alami seperti lumut, cacing tanah, atau pelet adalah pilihan terbaik. Teknik pelampung atau dasar dengan timah pemberat ringan akan sangat efektif. Jangan ragu untuk bermain di kedalaman 2 hingga 3 meter. Kesabaran adalah kunci utama saat memancing nila di kondisi seperti ini. Dan untuk para pemancing air asin yang berani, kita targetkan ikan kerapu. Dengan gelombang tinggi yang diprediksi, hindari area laut lepas. Ya, fokuslah pada spot-spot terlindungi seperti teluk, muara sungai, atau area berkarang yang dekat dengan pantai. Kerapu suka bersembunyi di struktur karang atau bebatuan, mencari perlindungan dari arus kencang. Gunakan umpan hidup seperti udang atau ikan kecil, atau jigging dengan umpan tiruan berwarna cerah. Lempar dekat dasar perairan, dan biarkan umpan bergerak alami di antara celah-celah batu. Sensasi strike kerapu di tengah tantangan cuaca ini pasti akan sangat memuaskan. Sekarang mari kita bedah kondisi secara ilmiah. Pertama, cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sudah mengeluarkan peringatan cuaca ekstrem hingga 26 Januari 2026. Kita akan menghadapi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di banyak wilayah di Indonesia, disertai angin kencang. Ini dipicu oleh bibit siklon tropis di Laut Timor dan Samudra Hindia Selatan Sumbawa, serta penguatan monsun Asia. Tekanan atmosfer akan cenderung tidak stabil, yang membuat ikan menjadi kapris. Ditambah lagi, di beberapa perairan, terutama di selatan, diprediksi ada gelombang tinggi mencapai 4 hingga 6 meter, dan di perairan utara mencapai 2,5 meter. Suhu udara di dataran rendah cenderung stabil di sekitar 26 hingga 27 derajat Celcius. Kedua, suhu air. Secara umum, suhu muka laut di sebagian perairan Indonesia relatif hangat, yang mendukung pembentukan uap air dan awan hujan. Suhu air yang hangat ini sebenarnya bisa memicu metabolisme ikan, tapi dengan hujan lebat, air bisa menjadi keruh, dan oksigen terlarut mungkin sedikit berkurang di beberapa spot. Ikan mungkin akan mencari area dengan kualitas air yang lebih stabil. Ketiga, fase bulan. Untuk tanggal 26 Januari 2026, kita akan berada di fase kuartal pertama. Artinya, bulan akan terlihat sekitar 48%.
Menurut kepercayaan para pemancing, fase kuartal pertama ini umumnya menawarkan aktivitas ikan yang sedang, tidak seaktif saat bulan baru atau purnama, tetapi juga tidak sepenuhnya mati. Ini berarti ikan mungkin akan lebih aktif di periode-periode tertentu saja, seperti pagi atau sore hari, mencari makan sebelum atau sesudah perubahan pasang surut. Keempat, aktivitas ikan secara umum. Mengingat musim hujan dan kondisi laninya yang masih aktif, ikan-ikan air tawar seperti gabus dan nila mungkin menunjukkan aktivitas yang fluktuatif. Mereka bisa tiba-tiba sangat agresif saat hujan mereda dan makanan terbawa arus, atau justru pasif jika air terlalu keruh dan dingin. Untuk ikan laut, gelombang tinggi dan angin kencang akan membuat mereka mencari perlindungan di dasar atau di balik struktur. Jadi, secara keseluruhan, prediksi saya, aktivitas kail akan kapris. Namun, ini bukan berarti tidak ada harapan. Justru ini adalah saatnya kita menunjukkan keahlian dan kesabaran. Kuncinya adalah fleksibel dan berani mencoba spot-spot yang berbeda. Nah teman-teman, itulah prediksi mancing kita untuk 26 Januari 2026. Ingat selalu, keselamatan adalah yang utama. Jangan paksakan diri jika kondisi cuaca terlalu ekstrim. Semoga kalian semua mendapatkan strike yang luar biasa dan pulang dengan senyum lebar. Jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Dan satu pertanyaan untuk kalian. Bagaimana pengalaman mancing kalian di musim hujan seperti ini? Ada tips atau trik jitu yang ingin kalian bagikan? Tulis di kolom komentar di bawah. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hobi, salam strike.